Selamat siang anak-anak. Pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang teks cerita fantasi. Jadi tujuan kita mempelajari teks cerita fantasi ini ada 4. Yang pertama adalah kita bisa mengetahui apa itu teks cerita fantasi. Yang kedua, kita bisa mengetahui struktur teks cerita fantasi. Yang ketiga, kita bisa mengetahui kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Dan yang keempat itu kita bisa mengetahui unsur-unsur yang terdapat pada teks cerita fantasi. Baik, sekarang kita masuk kepada pengertian teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah teks cerita yang tertulis yang sifatnya imajinasi atau imajinatif atau fiktif. Jadi, teks cerita fantasi ini biasanya dia peristiwanya tidak benar-benar terjadi. Jadi hanya fiktif belaka. Jadi kalau anak-anak menonton televisi, menonton cerita, itu tuh biasanya ada tulisan sebelum atau sesudah cerita tersebut, ada tulisan cerita ini hanya fiktif belaka. Berarti itu tuh namanya cerita imajinatif. Baik, sekarang kita ke bagian B, yaitu struktur cerita fantasi. Struktur cerita fantasi di sini ada 4. Yang pertama itu struktur cerita fantasi itu yang pertama orientasi. Orientasi itu pengenalan. Jadi pengenalan itu biasanya apakah dia pengenalan tokoh atau pengenalan tempat? Biasanya di situ merupakan bagian pendahuluan dalam cerita fantasi. Istilah dari pendahuluan itu namanya orientasi. Yang kedua, komplikasi. Kalau komplikasi ini itu sudah menjadi masalah. Jadi di situ ada nanti di komplikasi ini ada klimaks, ada antiklimaks. Jadi di bagian komplikasi ini masalah-masalah yang muncul untuk sebuah cerita sudah ditampilkan. Nah, berikutnya masuk ke resolusi. Resolusi ini adalah penyelesaian masalah komplikasi. Jadi masalah-masalah yang terjadi di bagian pertengahan, di bagian klimaks, itu tuh akan ada penyelesaiannya. Dan penyelesaiannya itu disebut dengan istilah resolusi. Yang keempat, struktur cerita yang keempat itu adalah koda. Koda ini adalah bagian akhir dari cerita. Jadi cerita kita bisa sebut bahwa cerita itu cerita sedih atau cerita bahagia apabila kodanya ada bahagia atau ada sedihnya. Jadi koda ini biasanya berisi amanat, biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh penulis cerita kepada penontonnya atau pembacanya. Oke, sekarang Ibu Guru akan menjelaskan bagian kaidah kebahasaan dalam teks cerita fantasi. Jadi, teks cerita fantasi ini punya kaidah kebahasaan. Ciri kaidah kebahasaan cerita fantasi itu yang pertama, dia menggunakan kalimat langsung. Jadi dalam sebuah cerita harus ada kalimat langsung. Kalimat langsung itu anak-anak bisa mengetahuinya dari tanda petik. Biasanya itu dialog ada tanda petik. Nah, di situ sudah namanya kalimat langsung. Terus yang kedua, menggunakan majas. Majas yang biasanya digunakan di dalam cerita fantasi itu tuh adalah majas perumpamaan atau metafora. Contohnya bagaikan. Jadi kalau perumpamaan itu ada kata bagaikan. Oke. Terus yang ketiga, di dalam teks cerita itu menggunakan konjungsi temporal atau penanda urutan waktu. Ini di sini biasanya kalau kita membaca buku cerita atau menonton film itu
biasanya ada 10 tahun kemudian, atau ada tiba-tiba, atau setelah itu. Kata-kata itu menjadi penanda urutan waktu. Itu contoh dari konjungsi temporal. Yang keempat ada menggunakan kata yang mencerap panca indera. Ini penting karena untuk mendeskripsikan latar itu ada 3. Ada latar suasana, ada latar waktu, dan ada latar tempat. Jadi biasanya dideskripsikan. Contohnya, di saat saya duduk dalam ruangan, tiba-tiba ada yang memanggilku. Di situ aku langsung terbangun. Nah, berarti di dalam ruangan, bisa jadi ruangan itu berarti dia tidak, itu merupakan latar tempat. Berarti dia bukan di lapangan. Oke, jadi itu untuk nomor 4. Yang berikutnya adalah menggunakan kata ganti. Menggunakan kata ganti. Jadi dalam cerita selalu ada kata ganti. Biasanya kata ganti itu aku, ada saya, ada dia, ada kamu, ada biasanya juga menggunakan kata nama orang. Contohnya Andi, atau mungkin Gracia, atau siapa seperti itu merupakan kata ganti. Oke anak-anak, itu penjelasan singkat dari Ibu pada untuk pertemuan kita kali ini. Nanti pada pertemuan berikutnya baru Ibu Guru jelaskan mengenai struktur kebahasaan teks cerita fantasi. Oke? Oleh karena itu, Ibu Guru harap mungkin dari penjelasan Ibu, kalau ada yang kurang dipahami, bolehlah kalian japri Ibu, bertanya lagi, tidak jadi masalah. Ibu selalu terima